Nah, ini kita akan belajar merancang media pembelajaran yang Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini berarti nanti kita akan belajar bareng-bareng sebagai guru yang kreatif dan inovatif yang merancang media yang sesuai dengan kebutuhan murid itu seperti apa, Bapak Ibu. Oke, nah ini tujuan kita, layaknya saya dipercaya hari ini sebagai supir angkot ya, angkotnya teman-teman semuanya, saya harus ngasih tahu tujuannya terlebih dahulu. Kalau mungkin di awal saya nggak ngasih tahu tujuannya mau kemana, teman-teman sebagai penumpang kan bingung, ini mau dibawa kemana, mau ngapain gitu ya. Nah ini sesi kita pada malam hari ini kita akan belajar bareng-bareng media belajar yang Merdeka Belajar itu kayak apa. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini pernah bikin media itu sambil refleksi, apakah media yang saya buat ini sudah bisa membantu murid, sudah merdeka belajar atau belum? Nah, itu nanti sambil direfleksikan ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian habis itu harapannya kita akan belajar bareng-bareng proses ya sampai nanti harapannya teman-teman mulai bikin semacam media yang bisa diaplikasikan teman-teman semuanya dan harapannya ada beberapa kali pertemuan setelah ini, ada beberapa kali ya besok dan harapannya nanti bisa membantu teman-teman yang tadinya masih kesulitan membuat media pembelajaran di era sekarang bisa mulai membuat media pembelajaran yang lebih bermakna teman-teman semuanya. Kemudian ini, oke, perkenalkan terlebih dahulu mungkin tadi udah dikenalkan oleh Mbak Rere. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Rizky Ramadhani. Teman-teman bisa kunjungi Instagram saya di @rizkyrahmat atau jangan jadi guru. Aku sambil share mungkin di kolom chat nanti Instagramnya teman-teman semuanya. Sebentar, nanti teman-teman bisa langsung klik aja Instagramnya di situ ya. Oke, itu Instagram saya, nanti bisa di-follow. Ada Rizky Rahmat dan jangan jadi guru. Mungkin tadi Mbak Rere juga udah menyampaikan kenapa jangan jadi guru gitu ya. Jangan jadi guru itu sebenarnya ada kepanjangannya Bapak Ibu. Jangan jadi guru yang hanya sekedar ngajar formalitas doang. Jangan jadi guru yang nggak mau belajar. Jangan jadi guru yang nggak mau refleksi. Saya happy banget ya dengan belajar era digital yang punya inisiasi program yang seperti ini. Sehingga bisa membuat guru-guru meningkatkan kompetensinya, terus belajar ya, luar biasa banget teman-teman semuanya. Jadi saya juga saat ini dipercaya sebagai ketua sebuah lembaga namanya Kampus Pemimpin Merdeka. Teman-teman bisa follow juga Instagramnya. Saya juga founder Jangan Jadi Guru teman-teman semuanya. Baik, nah saya mulai materi malam hari ini dengan sebuah pertanyaan pemantik ya teman-teman. Pertanyaan pemantiknya adalah ini teman-teman, silakan nanti jawab di kolom chat ya. Apa masalah yang sering Bapak Ibu keluhkan selama jadi guru, terutama berkaitan dengan murid ya, berkaitan dengan murid saat ngajar. Jangan masalahnya adalah gaji Pak, saya nggak bisa bantu kalau itu. Masalah yang berkaitan dengan murid, terutama saat ngajar. Silakan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu yang di YouTube ataupun yang di Zoom, monggo tuliskan nanti kita bahas teman-teman semuanya. Masalah-masalah tersebut ada apa aja nanti saya coba baca ya teman-teman semuanya sebentar. Oke, ini sudah mulai banyak yang menuliskan masalahnya teman-teman. Oke, ini saya sambil lihat ya. Wah, banyak banget. Siswa yang ngantuk, cepat bosan. Siswa kurang antusias. Oke, waduh saya sampai nggak bisa baca ini. Jenuh, murid sulit memahami pembelajaran. Oke, siswa ribut, nggak bisa fokus. Oke, sibuk sendiri. Oke, siswa kurang antusias. Banyak bermain sendiri, alih-alih mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Oke, suka main HP daripada ikut pembelajaran. Nah, ini nih, masalah yang sering muncul. Oke, ini di YouTube juga banyak banget kalau aku lihat. Wah, cepet banget sampai nggak bisa baca. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau aku lihat tadi terutama ya, ini juga aku alami ya Bapak Ibu semuanya ketika jadi guru di awal-awal jadi guru tuh ngerasa, apakah aku sudah bisa ya jadi guru ya kok pas ngajar murid, banyak murid yang nggak antusias ikut pembelajaran kok kayak tadi yang Bapak Ibu tuliskan, kok nggak antusias gitu. Pas aku ngajar banyak yang milih ke kantin daripada masuk kelasku. Yang pas aku ngajar banyak murid yang milih main sepak bola daripada ikut kelasku.
pas aku ngajar, banyak murid yang lebih milih bersembunyi main HP daripada ngikuti apa yang aku sampaikan, Bapak Ibu. Ini kan sesuatu masalah ya sebenarnya ya. Ini masalahnya ada di aku sebagai gurunya atau memang muridnya ini gitu. Ini yang pada waktu itu bikin saya mikir, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tuliskan juga kayak gitu ya. Ini yang saya keluhkan. Pada waktu itu di awal-awal ketika jadi guru ya saya menyalahkan murid. Wah, ini emang muridnya aja gini, sukanya ini, sukanya itu gitu. Emang dianya males belajar aja gitu. Itu di awal-awal tuh selalu saya alih-alih saya merefleksikan apa yang saya lakukan adalah mencari kambing hitam. Kambing hitamnya itu adalah murid-murid teman-teman semuanya. Jadi wah ini emang muridnya males-males, emang muridnya nggak suka pembelajaran, emang muridnya emang dasarnya gitu gitu. Bahkan saya sering ngomong muridnya bodoh, teman-teman, saya jahat banget pada waktu itu. Nah, ini saya himpun teman-teman semuanya beberapa masalah yang saya sering temukan dan mungkin ini tadi saya lihat beberapa teman-teman tuliskan juga. Ini yang pertama yang saya sering lihat teman-teman, masalah yang sering ditemukan, murid yang kesulitan memahami pembelajaran. Ini saya sering banget ya. Jadi ketika saya ngajar, menemui murid yang nggak paham sama sekali, udah menyampaikan materi, udah sesuai yang ada di buku paket, tapi tetap nggak paham gitu. Ini aku harus pakai cara apa gitu? Di kelas A mungkin berhasil, di kelas B kok nggak bisa ya? Sama murid A berhasil, sama murid ini kok nggak bisa ya gitu. Sesederhana memahami pembelajaran mereka nggak bisa, teman-teman semuanya. Saya udah pakai yaitu udah sesuai dengan apa yang ada di kurikulum. Saya menemukan ini kesulitan memahami pembelajaran gitu. Untuk mencapai kompetensi itu tuh ngerasa susah. Itu yang saya temukan pertama kali. Mungkin Bapak Ibu semuanya tadi aku lihat kayak gitu. Udah ngajar capek-capek, udah bikin RPP capek-capek, disuruh ganti sama kepala sekolah sama pengawas berkali-kali. Ketika diajarkan ke kelas, muridnya nggak paham. Wah, gemes, pingin marah sama murid. Ada yang kayak gitu nggak? Saya dulu kayak gitu. Ini gimana sih udah bikin RPP, udah berkali-kali diminta ganti sama kepala sekolah atau pengawas. Ketika diajarkan di dalam kelas, ternyata materi yang saya ajarkan itu nggak dipahami. Pingin apa ya, kalau bahasa Jawanya gelites gitu. Gemes gitu. Ini gimana sih? Udah pakai sesuai tapi kok masih tetap aja banyak nggak paham. Ini yang pertama, masalah pertama yang aku temui Bapak Ibu sebagai guru. Nah, kemudian masalah kedua yang aku temui adalah aku sering banget nemuin murid ketika aku ngajar itu nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus ketika aku ngajar, tiba-tiba mereka ngobrol dengan temannya. Pas aku ngajar, tiba-tiba mereka main HP sembunyi-sembunyi. Pas aku ngajar, beberapa bahkan ngerjain pembelajaran punyanya guru yang lain. Nggak bisa fokus. Mungkin fokus itu bisa dihitung dengan waktu gitu ya. 5 menit bisa fokus, setelah 5 menit nggak bisa fokus. Apalagi mungkin pembelajaranku nggak menarik bagi mereka, nggak menarik Bapak Ibu, ya nggak menarik bagi si murid-murid itu. Saya marah pada waktu itu, kamu gitu, sampai bahkan saya ngakuin kesalahan saya ngelempar penghapus ke murid saya, teman-teman. Ya, saya ngelempar penghapus gitu, saya lempar penghapusnya gitu ke murid saya itu, tapi nggak kena murid saya, untuk membuat rasa jera ke murid saya bahwa saya guru, saya yang punya kuasa di kelas ini. Kalau kalian masih kayak gini, berarti kalian menyalahi aturan yang saya buat. Saya pada waktu itu kayak gitu. Saya ngerasa bersalah Bapak Ibu sekarang. Ya, saya nggak merefleksikan ini jangan-jangan sayanya aja yang bikin pembelajarannya kurang menarik bagi murid-murid gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang pernah merefleksikan, oh ya Allah, ternyata dulu saya ngajarnya gini ya. Oke, ini yang saya sering temui Bapak Ibu semua. Yang pertama, yang kedua itu murid sering kehilangan fokus, jadi lebih terdistract, gampang terdistract Bapak Ibu semuanya, gampang terdistract untuk mengerjakan hal yang lainnya. Kemudian level materi pembelajaran yang terlalu tinggi. Saya itu tuh selalu di awal mengajar sesuai apa yang ada di buku paket, apa yang sesuai dengan kurikulum gitu.
Itu yang saya sering ajarkan. Dan saya nggak pernah melihat kemampuan awal murid itu tuh sejauh mana. Saya nggak pernah melihat itu dulu, teman-teman semuanya. Ya akhirnya saya ngajar ya sesuai dengan materi yang ada di buku paket, materi yang ada di banyak sumber, teman-teman semuanya itu yang saya lakukan, teman-teman. Dan akhirnya murid-murid yang nggak sesuai kompetensi itu dan di bawah itu tuh ngerasa kesulitan, teman-teman semuanya. Ya Allah, susah banget sih. Misalnya nih aku bayangin ya, materiku itu sekarang ada di level 10, teman-teman semua, di level 7 ya. Murid-muridku ada di level 3, level 4. Bayangin, murid-murid ada di level 3, 4 disuruh ke level 10. Kasihan banget. Dia lihat targetnya aja udah terlalu tinggi. Dia lihat targetnya itu udah terlalu tinggi banget ya, dan bisa aja dia jatuh, teman-teman semuanya, bisa aja dia jatuh ya karena melihat targetnya yang terlalu tinggi. Nah, ini peran kita sebenarnya sebagai guru, alih-alih memaksakan murid untuk mencapai level yang paling tinggi, kita ya harus menyesuaikan. Ini namanya nanti diferensiasi pembelajaran. Salah satunya bisa dengan media pembelajaran, teman-teman semuanya gitu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang sering saya temukan juga adalah murid tidak tertarik pada mapel tertentu gitu. Jadi mungkin ya beberapa mapel mungkin nggak disukai oleh murid ya. Ya Allah, saya ngajar matematika, ini gimana ya agar murid-murid suka dengan pembelajaran matematika? Ya Allah, saya ngajar IPA, ini gimana ya agar murid bisa tertarik di pembelajaran IPA ini gitu. Saya melihat seperti itu gitu. Ini sebenarnya pada malam hari ini kita bareng-bareng untuk mengatasi, untuk mencoba mencari solusi dari masalah-masalah yang kita temui, teman-teman semuanya. Gimana agar murid yang kesulitan belajar agar lebih mudah belajarnya, gimana caranya agar murid yang kehilangan fokus saat belajar bisa lebih fokus, gimana agar murid yang materi levelnya terlalu tinggi sehingga kita bisa lebih melakukan pembelajaran sesuai level mereka dengan sesuatu gitu. Bagaimana membuat materi itu bisa lebih tertarik bagi murid. Ini PR-nya kita, teman-teman semuanya, pada malam hari ini yang akan kita kita akan coba cari cara bareng gimana nantinya. Nah, ini teman-teman semuanya, banyak tantangan ya yang guru hadapi kayak tadi yang saya sampaikan. Namun yang saya percaya, guru yang merdeka belajar ya, alih-alih menyalahkan muridnya, ini mungkin bisa diresapi, teman-teman. Jadi namun teman-teman, seorang guru yang merdeka belajar alih-alih menyalahkan muridnya ya ketika ada sebuah tantangan di kelas, dia akan melakukan refleksi diri, teman-teman. Refleksi diri. Jangan-jangan cara mengajarku kurang relevan. Jangan-jangan saya kurang bikin media pembelajaran yang lebih bermakna. Jangan-jangan cara ngajar saya masih terlalu cepat. Jangan-jangan saya nggak memberikan voice and choice kepada si murid sehingga murid nggak ngerasa memiliki gitu. Guru merdeka belajar alih-alih menyalahkan siswa, guru tersebut adalah guru yang selalu merefleksikan diri. Aku harus berubah nih dan selalu mencari cara untuk mencapai tujuan. Gimana ya agar muridku suka pembelajaranku? Gimana ya agar muridku bisa lebih paham? Gimana ya agar muridku bisa lebih suka pembelajaranku? Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, pada malam hari ini salah satu hal yang akan kita bahas adalah media pembelajaran. Banyak hal ya, dari metode pembelajarannya lebih diferensiasi, kemudian asesmennya disesuaikan dengan murid ya, yang tadinya nggak pernah melakukan asesmen awal untuk bisa membantu murid pakai asesmen awal, adanya asesmen formatif dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang akan kita bahas pada malam hari ini untuk membantu murid adalah media pembelajarannya. Gimana dengan media pembelajaran kita bisa membantu murid? Gimana dengan media pembelajaran kita bisa membuat murid happy dengan pembelajaran kita dan ngerasa pembelajaran kita itu dibutuhkan mereka, teman-teman semuanya.